Baik, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di webinar Back to School pada sore hari ini. Di webinar kali ini sudah ada Kak Desprianti Rahmatika sebagai pembicara hari ini. Nah, sebelum memulai acara, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing agar acara hari ini bisa berjalan lancar. Berdoa dapat dipersilahkan. Baik, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Selanjutnya, karena sudah ada Kak Desprianti juga pada webinar hari ini, silakan untuk materi hari ini bisa dimulai. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Kak Desprianti Rahmatika untuk memulai presentasinya. Ya, terima kasih Kakak Nadia. Saya izin share screen dulu ya. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desprianti Rahmatika. Saya salah satu dari alumni dari SMA Negeri 1 Pekalongan, lulusan pada tahun 2018 dari jurusan MIPA. Nah, saat ini saya menempuh pendidikan S1 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Semarang. Nah, pada hari ini saya akan memberi kalian tips-tips mengenai kembali ke sekolah pada masa new normal saat ini. Kalian pasti kangen kan kembali ke sekolah, ketemu sama teman-teman, ketemu sama guru, terus bisa jajan-jajan, kantin. Nah, apa sih masa new normal itu? New normal adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Nah, protokol kesehatan di sekolah. Saat ini, new normal telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Namun, proses belajar mengajar tetap muka di sekolah baru diizinkan bagi lembaga pendidikan yang berada dalam zona hijau saja dan hanya untuk jenjang menengah atas dan menengah pertama. Dalam buku saku panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang disusun Kemendikbud, Kemenkes, dan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, pembelajaran tatap muka dilaksanakan melalui dua fase, yakni masa transisi dan masa kebiasaan baru atau new normal. Nah, untuk tips dan triknya, apa sih hal-hal yang wajib dilakukan oleh kita ketika sekolah di masa new normal? Nah, yang satu itu menyiapkan seragam. Siapkan seragam sekolah sesuai jadwal. Jangan sampai lupa loh ya. Kalian hari Senin sama Selasa pakai seragam apa, Rabu sama Kamis pakai seragam apa, terus Jumat pakai seragam apa. Kan udah lama kan, nggak berangkat sekolah, jangan sampai lupa ya. Terus yang kedua, gunakan masker. Gunakan masker ketika akan keluar rumah. Pilihlah masker yang sesuai dengan ketentuan kesehatan. Penting banget ini menggunakan masker. Kalian kan kalau sekarang kalau mau pergi-pergi itu selalu pastikan pakai masker. Pakai masker itu merupakan hal yang wajib. Nah, selanjutnya ada cek suhu badan. Siswa dan guru yang akan masuk ke lingkungan sekolah wajib dicek suhu badannya. Biasanya ini dilakukan oleh guru atau petugas di sekolah yang mengecek suhu badan warga sekolah yang ingin masuk ke lingkungan sekolah. Terus selanjutnya keempat itu mencuci tangan dan hand sanitizer. Selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Jangan lupa membawa hand sanitizer kemanapun. Nah, biasanya di sekolah itu terdapat beberapa titik itu tempat mencuci tangan. Dan hand sanitizer-nya itu biasa diletakkan di dalam kelas. Selanjutnya,
Yang kelima itu menjaga jarak antar teman minimal 1 meter. Nah, kalau dulu itu kita bisa berdekatan kan dengan teman kita. Nah, untuk saat ini, sementara kita harus menjaga jarak dengan teman antar minimal 1 meter untuk waspada dari virus COVID-19. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu mengganti cara bersalaman. Nah, biasanya kan uh, kalau bersalaman kan berjabat tangan. Nah, sekarang tuh bisa jabat tangannya seperti ini, bisa atau seperti ini, hanya melambai. Nggak perlu kita berjabat tangan dengan bersentuhan. Tuh. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu membawa bekal. Membawa bekal dari rumah itu agar tidak membeli makanan yang tidak higienis. Kan kalau kita jajan di kantin gitu kan, kadang makanannya itu nggak terjamin kehigienisannya. Nah, takutnya malah kita baru berangkat sekolah malah jadi sakit deh. Terus yang selanjutnya, yang ke-8, membawa alat tulis agar terhindar dari penularan virus melalui benda di sekitar. Nah, kalau kita meminjamkan alat tulis pada teman, itu kan takutnya menularkan virus melalui benda mati. Gitu. Nah, selanjutnya mencuci baju dan mandi. Nah, kalau selesai dari kegiatan di luar rumah, segera kita itu mandi, terus mencuci baju yang tadi kita pakai, agar virus-virusnya dan bakteri-bakterinya itu pada hilang. Terus yang ke-10, berobat ketika sakit. Jika badan mulai sakit, segera ke pusat layanan kesehatan agar mendapat penanganan yang lebih lanjut. Nah, kalau kita merasa udah nggak enak badan nih ya, kita sebaiknya cepet-cepet deh ke dokter biar dapat obat atau penanganan yang lebih lanjut. Terus yang ke-11 itu menjaga kebersihan dan imun tubuh. Nah, di sini tuh kalian harus menjaga kebersihan badan, rumah, dan lingkungan sekitar. Terus jangan lupa minum vitamin, makan makanan yang bergizi juga. Terus biar badan itu tetap sehat terus. Terus yang terakhir, jika terdapat keluarga yang sakit, tidak usah berangkat sekolah. Nah, ini penting banget kalau terdapat salah satu keluarga kita yang sakit, membahayakan bagi kita untuk berangkat sekolah, kan jadi takutnya menyebarkan virus ya, itu ke teman yang lain. Mendingan berbicara kepada gurunya, oh tidak bisa berangkat karena ada keluarga yang sakit, dan minta diganti melalui daring gitu. Nah, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Jauh ini ada yang ingin ditanyakan oleh kalian? Oke, terima kasih Kak Desprianti Ramatika. Silakan dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa langsung disampaikan melalui kolom chat. Oh iya, sambil menunggu teman-teman menuliskan pertanyaan, saya ada pertanyaan nih untuk Kak Desprianti. Jadi untuk harga masker yang medis itu kan ya lumayan mahal lah hitungannya dan satu kali pakai. Nah, kira-kira dari Kak Desprianti ini ada cara mengatasinya nggak ya kalau semisal kita itu mau pakai masker yang kain tapi tetap aman, amannya sama kayak masker yang medis? Gimana tadi? Maaf. Oke, aku ulangin ya Kak ya. Jadi gini, Ya. untuk harga masker medis, kita kan standarnya pakai masker medis ya supaya aman gitu selama pandemi ini. Harga masker medis kan lumayan mahal ya untuk satu kali pakai itu. Paling murah itu mungkin sekitar 3.000, itu 3.000. masuk ya lumayan lah. Nah, kalau semisal kita mau pakai masker kain dengan keamanan yang hampir mirip sama masker medis, itu kira-kira dari Kak Desrianti ada tips and triknya nggak ya biar masker kain ini penggunaannya juga sebaik masker medis? Nah, kalau menurut saya itu cari masker kain itu yang lapisnya nggak cuma satu ya.
minimal lapis 2. Terus pastikan kalau sudah memakai masker kain, kalau sudah selesai kegiatan di luar, itu langsung dicuci dengan air hangat dan sabun cair gitu. Nah, terus dijemur sampai kering, terus kalau udah dijemur, disetrika biar rapi. Gitu. Nanti bisa digunakan lagi. Yang penting dicuci dengan bersih. Kalau menurut saya sih gitu. Terima kasih. Oke, baik. Di kolom komentar sudah ada pertanyaan dari Kak Sulis. Izin bertanya, menurut Kakak, apakah akan tetap efektif pembelajarannya pada saat new normal seperti ini? Sedangkan mungkin jam pembelajaran akan dikurangi, tidak seperti saat pembelajaran suasana normal. Silahkan bisa dijawab, Kak. Menurut saya tetap berjalan efektif ya, karena uh, pembelajaran secara offline itu lebih mudah diingat oleh anak didik ketimbang belajar melalui online. Kalau online kan bisa tiba-tiba udah belajar nih ya, udah belajar satu hari itu, terus mereka jadi lupa, nggak diingat gitu. Kalau belajar offline kan jadi lebih mudah mengingat, dan menurut saya lebih efektif pembelajaran offline walaupun pembelajarannya itu singkat. Menurut saya sih seperti itu. Oke, baik. Kak Desprianti, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, teman-teman, apabila ada pertanyaan lagi, bisa langsung disampaikan di kolom komentar. Saya juga sambil mau tanya nih, Kak. Sambil menunggu teman-teman Iya. bertanya. Tadi kan Kak Desprianti sempat membahas tentang meningkatkan imun gitu. Menjaga imunitas tubuh. Nah, kira-kira dari Kak Desprianti ini ada tips tambahan juga nggak ya? Gimana sih caranya kita meningkatkan imun tubuh? Gitu? Uh, Bagi saya sih ya makan makanan bergizi ya, yang paling penting itu makan makanan bergizi, terus jaga kebersihan, terus gunakan masker juga, terus hmm, minum vitamin gitu, terutama vitamin C ya. Terus apalagi ya yang biasa dilakukan oleh saya, tadi makanan udah, terus vitamin udah, sering-sering berjemur juga sih, itu penting banget untuk menjaga imun. Di sini ada yang bisa menambahkan lagi atau memberi tips lain? Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Septi. Izin bertanya Kak, bagaimana kalau misal tetangga yang sakit? Apakah kita boleh tetap berangkat ya Kak? Kalau tetangga sakit, kalau kitanya, kalau kita gimana ya menjelaskannya? uh, Kalau kita nggak berhubungan langsung, maksud saya itu tidak terjadi kontak fisik sebelumnya pas tangga kita sakit itu, nggak apa-apa sih menurut saya tetap berangkat. Kecuali kalau kita sebelumnya sudah melakukan kontak fisik dengan tetangga yang sakit, mending lebih baik kita nggak usah berangkat daripada uh, takutnya kita malah membawa virus itu ke orang lain, terutama teman-teman kita, guru kita gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Kak Desrianti. Cukup menjawab dari pertanyaan teman-teman ya. Jadi bagaimana teman-teman kalau semisal tidak ada yang ditanyakan lagi untuk webinar hari ini mungkin hanya sampai di sini. Nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan dapat menghubungi Kak Priyanti langsung ya Kak ya untuk Ya, bisa diskusi dua menghubungi arah. saya. Iya, baik. Terima kasih teman-teman sudah datang pada webinar sore hari ini. Semoga hal yang dibagi pada hari ini berguna bagi teman-teman semua. Saya Nadia, moderator hari ini, pamit undur diri. Terima kasih Kak Desprianti atas kehadirannya pada webinar hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Desfrianti. Terima kasih.